Pernah ada satu orang Bapak Ibu sekalian namanya Rukana. Rukana ini pegulat di Mekah ya. Jadi dia bukan dari Mekah, tapi ini masa fase Mekah dulu. Ada satu orang di Jazirah Arab namanya Rukana. Orangnya kekar, tinggi besar. Dia profesinya selalu gulat. Jadi dia datang ke satu suku yang ditantang sama dia. Siapa yang mau gulat sama saya? Kalau kalah, saya siap menjadi pembantunya selama setahun, gitu-gitulah. Kalau saya menang, kalau dia menang, dia ambil istrinya orang, ngambil hartanya, ngambil anaknya. Itu yang selalu dikerjakan oleh Rukana. Dan tidak pernah kalah gulat, karena orangnya tinggi besar, kekar. Waktu dia dengar Nabi SAW, orang Quraisy lagi punya masalah dengan Nabi di Mekah, dia datangi orang Quraisy, dia bilang, "Hai Quraisy, mau nggak saya permalukan Muhammad buat kalian?" Kata orang Quraisy, "Bagus, buat. Apa yang kalian mau balas? Apa saja kau minta kami kasih. Permalukan dulu Muhammad." Nabi SAW lagi tawaf. Ini si Rukana naik di atas batu tinggi lalu teriak, "Hai Muhammad." Nabi SAW balik, "Kau mau saya beriman? Ikut kamu?" Kata Nabi SAW, "Tentu saja." Kata Rukana, "Saya punya syarat." Kata Nabi SAW, "Apa syaratmu?" "Kalau kau bisa kalahkan saya bergulat, maka saya akan jadi pengikutmu." Rukana pikirin Nabi nggak bakal iyakan, karena orang semua takut sama dia, gitu ya. Nggak pernah kalah bergulat, memang orangnya besar, tinggi besar, mengalahkan postur tubuh Nabi yang tinggi. Dia kaget, Nabi bilang mengatakan, "Baiklah, bergulat dengan Nabi SAW." Dan perlu Bapak Ibu tahu ya, semua Nabi-Nabi dan Rasul diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Semua Nabi-Nabi dan Rasul, semuanya. Jadi mereka memang untuk membela agama Allah dikasih kekuatan 10 orang laki-laki. Nabi SAW gulat sama Rukana, beberapa gelakan, gulat ini agak sulit ya. Bukan dengan berantem umumnya. Emang dia harus menekuk sampai musuhnya nggak kuat lagi. Bukan melukai, bukan memukul wajah, bukan segala. Ditekuk oleh Nabi, nggak bisa bergerak Rukana. Nggak percaya dia. Saya mau tantang lagi, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali Nabi kalahin dia. Dan tidak bisa dalam gulat itu susah, dalam 1 kali gulat itu kemudian 10 kali ditekuk musuhnya itu luar biasa. Kalah nih Rukana, nggak bisa bergerak. Terakhir Nabi SAW tekuk, nggak bisa bergerak. Lalu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Rukana bilang, "Saya mengaku kalah, tapi saya tidak mau beriman kecuali pohon ini bicara." Ada pohon kurma di situ. Semua satu Mekah orang saksikan itu, pohonnya bilang, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Ini mukjizat Nabi. Pohon ngucapin syahadat. Ini kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube ada itu tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali. Di antaranya ini. Tahukah kalian, saat Nabi Muhammad terluka gigi geraham patah dan kening bercucuran darah? Dikisahkan Nabi Muhammad SAW pernah terluka pada perang Uhud melawan kafir Quraisy. Nabi Muhammad mengalami luka yaitu gigi geraham patah dan bibir bawahnya sobek. Luka Nabi Muhammad juga di bagian dahi dan keningnya yang bercucuran darah. Namun, di tengah luka, Nabi Muhammad malah tak henti menadahi tetesan darah itu dengan mengusapkan ke dadanya. Nabi berusaha agar darah jangan menetes ke tanah meski dalam keadaan genting sekalipun. Setelah perang mereda, seorang sahabat memberanikan diri bertanya perihal perilaku beliau tersebut. Kenapa dalam keadaan semacam itu Rasulullah malah menadahi tetesan darah kemudian mengusapkannya ke dada? Rasulullah pun menjawab dengan penuh lemah lembut, "Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar." Malaikat penjaga gunung berkata, "Kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku." Mendengar jawaban itu para sahabat kembali bertanya, "Mengapa engkau tidak mendoakan para musuh Allah itu supaya celaka?" Rasulullah kembali menjawab, "Sungguh aku tidak diutus untuk melaknat, tetapi berdakwah dan menyebarkan rahmat kepada semesta alam. Ya Rab, berilah hidayah kepada mereka, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Begitulah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Meski dalam keadaan terluka karena musuh, tetapi Rasulullah tetap menunjukkan kasih sayang kepada manusia. Dalam beragama pun demikian, tidak lantas harus membenci dan mencaci golongan lain yang berbeda dengan kita. Nilai-nilai kemanusiaan yang ditunjukkan oleh Rasulullah itulah yang patut kita jadi teladan untuk kehidupan umat manusia yang lebih baik. Nah, itulah kisah Nabi Muhammad SAW terluka saat di perang Uhud. Semoga cerita ini memberikan ilmu bagi kita semua. Amin. Ketika sedang bercengkrama dengan Rasulullah, tiba-tiba Abu Bakar didatangi seorang Badui lalu mencaci makinya. Tetapi Abu Bakar tidak menggubris. Melihat kejadian itu, Nabi hanya tersenyum. Lalu, si Badui memakinya lagi dengan ucapan yang lebih kasar. Namun, Abu Bakar tetap tidak gubris.
Melihat itu, Nabi tersenyum lagi. Akhirnya, si Badui memaki lagi dengan ucapan yang lebih kasar dari sebelumnya. Karena tak tahan, Abu Bakar membalas caciannya. Melihat itu, Rasulullah pergi tanpa berpamitan. Lantas, Abu Bakar mengejar Nabi dan bertanya, "Wahai baginda Nabi, kenapa engkau tiba-tiba pergi?" Rasulullah menjawab, "Ketika kamu dicaci maki orang tadi, dan kamu tetap diam dan bersabar, aku melihat malaikat datang mengelilingimu. Ketika dicaci untuk yang kedua kalinya, dan kamu juga masih bersabar dan hanya diam, aku melihat jumlah malaikat yang datang mengelilingimu bertambah banyak. Namun, ketika dicaci untuk yang ketiga kalinya dan kamu membalas cacian tersebut, aku melihat malaikat yang tadi mengelilingimu pergi meninggalkanmu, dan digantikan oleh iblis-iblis yang datang mengelilingimu." Rasulullah sedang bertawaf di Ka'bah. Saat itu, beliau mendengar seseorang berucap, "Ya Karim, ya Karim." Orang itu lalu berhenti di salah satu sudut Ka'bah dan kembali berzikir, "Ya Karim, ya Karim." Rasulullah pun mengikuti zikir orang tersebut. Karena merasa diolok-olok, orang tersebut berhenti dan menengok ke belakang. Didapatinya seseorang yang belum pernah ditemuinya. Laki-laki itu gagah dan tampan. Yang tak lain adalah Rasulullah SAW. Orang itu pun berkata kepada Nabi SAW, "Wahai orang tampan, apakah engkau memang sengaja memperolok-olokkanku? Karena aku ini adalah orang Arab Badui. Kalau bukan karena ketampananmu dan kegagahanmu, pasti engkau akan aku laporkan kepada kekasihku Muhammad Rasulullah." Mendengar hal itu, Rasulullah pun bertanya kepada orang itu tentang bisa tidaknya ia mengenali Nabi Muhammad SAW. Ternyata orang Arab itu belum pernah bertemu Rasulullah sehingga tidak mengenali beliau. Rasulullah lalu bertanya cara orang Arab itu mengimani Rasulnya. Orang tersebut pun menjawab, "Saya percaya dengan mantap atas kenabiannya, sekalipun saya belum pernah melihatnya. Dan membenarkan sabdanya sekalipun saya belum pernah bertemu dengannya." Akhirnya Rasulullah mengaku kepada orang Arab itu bahwa ia adalah Nabi Muhammad SAW sekaligus penolong di akhirat. Mendengar hal itu, si orang Arab pun tercengang. Orang tersebut pun tunduk untuk mencium kaki Nabi. Namun Rasulullah menarik tubuh orang tersebut dan menjelaskan bahwa yang dilakukan orang Arab Badui itu seperti memperlakukan majikan. Rasulullah diutus bukan untuk menjadi seorang yang takabur, yang meminta dihormati atau diagungkan. Rasulullah diutus demi membawa berita gembira bagi orang yang beriman, dan membawa berita menakutkan bagi yang mengingkarinya. Saat itu, malaikat Jibril pun turun dan mengabarkan bahwa orang Arab tersebut akan dihisap nanti di padang mahsyar. Sekecil apapun perbuatannya akan diadili. Oleh karena itu, orang Arab itu diminta untuk tidak terpesona dengan belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang Arab itu pun berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya." Kata orang Arab Badui itu, "Apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Tuhan?" Rasulullah bertanya kepadanya. Orang tersebut pun menjawab, "Jika Tuhan akan memperhitungkan dosa-dosa hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa besar maghfirahnya. Jika dia menghitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa luas pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kekikiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawanannya." Mendengar hal itu, Rasulullah pun menangis karena yang dikatakan orang Arab Badui itu benar adanya. Air mata beliau sampai membasahi janggutnya. Malaikat Jibril pun turun dan meminta Rasulullah berhenti menangis. Hal ini karena para malaikat penjaga arsy lupa bacaan tasbih dan tahmid sehingga arsy berguncang. Malaikat Jibril juga mengabarkan bahwa dosa-dosa orang Arab Badui itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya, malah ia akan menjadi penghuni surga sama seperti Rasulullah SAW. Mendengar kabar tersebut, orang Badui itu bersuka cita dan tak dapat menahan keharuan. Manusia adalah tempatnya salah dan khilaf.
Namun Allah dengan Maha Pemaafnya selalu menerima taubat hambanya yang bersungguh-sungguh. Untuk mengimbangi manusia yang berdosa, hadirlah cinta kasih dan Maha Pengampun dari Rabb. Allah yang Maha Besar saja Maha Pemaaf. Sebagai hamba, kita juga harusnya mudah memaafkan. Sifat Maha Pemaaf Allah tunjukkan lewat hadis. Hai anak Adam, selama kalian berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian atas semua dosa yang kalian lakukan tanpa kupedulikan. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai ketinggian langit, kemudian kalian memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni semua dosa yang telah kalian lakukan tanpa kupedulikan. Hai anak Adam, seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa-dosa sepenuh bumi, kemudian kalian datang kepadaku tanpa mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan datang dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah sahabat beriman, itulah tangisan Rasulullah yang mengguncang arsy. Beliau menangis mendengar perkataan seorang Arab Badui tentang Maha Pemaaf dan pengampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan Allah itu begitu besar. Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus yakin jika kita meminta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan mengampuni. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa ayat 110. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.